Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Setara, tempat ngobrol jujur dari sudut pandang cowok yang lagi belajar buka mata. Di sini kita bakal bahas nih hal-hal yang sering dianggap isu cewek, padahal nyatanya nyentuh banget buat semua orang. Tapi sebelumnya, kenalin nama gue Ping Ping dan di sini ada partner gue. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nadia. Oke, halo Kak Nadia. Jadi di episode ini kita kedatangan tamu spesial juga nih yang bakal nemenin gue sama Kak Nadia, yaitu Ciko. Seorang cowok yang mau cerita dan refleksi bareng tentang gimana dia melihat feminisme dan peran cowok dalam perjuangan kesetaraan. Yes, kita bakal ngomongin nih tentang apa sih sebenarnya feminisme itu buat cowok. Terus, apa artinya jadi cowok yang sadar gender di tengah masyarakat yang masih bias? Nah, obrolan ini nggak berat-berat banget kok, tapi bisa lah bikin mata lo kayak terbuka dan mikir dua kali. So, langsung aja gue sambut Ciko. Halo Jiko, apa kabar bro? Yeah, I'm good. Thank you for Iya, taking me on your show. ya, thank you banget ya udah nyempetin ngobrol nih. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, bisa kenalin diri sedikit dulu nggak? Pendengar, kira-kira lu sibuk apa aja sekarang ini dan apa yang bikin lo tertarik sama topik feminisme ini? Okay, jadi a little bit about myself. Gue Jakobus Kristus Santoso, besar dulu lahir di Jakarta, besar di Bekasi. Sekarang lagi di Sydney untuk university. Udah sih itu aja sebenarnya. Nggak banyak kesibukan gue belakangan ini. Ya, berarti sibuknya fokus kuliah ya, belajar yang rajin. Nah, kita akan mulai nih buat segmen pertama yaitu awal mula dan pemahaman pribadi tentang feminisme. Dulu, ini menurut kamu ya, pas pertama kali denger kata feminisme, lo mikirnya feminisme tuh apa sih? Kira-kira sekarang feminisme yang dulu dengan yang sekarang itu sama atau beda? Oh, dulu pas pertama kali gue denger, gue bahkan sebenarnya nggak ngerti sama sekali feminisme itu apa, karena gue pertama kali denger mungkin pas SD kali ya. Yang era Kartini itu ingin ingin wanita-wanita boleh boleh pursue sekolah, boleh mencari ilmu, dan itu mungkin menurut gue salah satu masalah ya di Indonesia, karena anak SD aja nggak diajarin hal kayak gituan. Gue cuma tahu kalau era Kartini, oh mungkin wanita oke mau sekolah udah itu doang, tapi kan ke dalamnya bukan sampai mereka mau hak yang sama dan kewajiban yang sama. Dan beda banget sama yang sekarang. Sekarang gue rasa gue lebih terbuka, karena gue lebih ngerti lah, lebih bisa dibilang kalau iya wanita itu bukan cuma mau ilmu, mereka juga mau, mereka bukan cuma mau ilmu, tapi mereka juga mau mungkin pekerjaan yang sama kayak cowok. Mereka nggak mau digaji lebih rendah dari cowok walaupun job title-nya sama. Iya ya, betul banget sih. Karena gue ngeliat tuh kalau zaman dulu kan, wah, dominan laki-laki tuh kayak sebagai leader, perempuan tuh harus berumah tangga, nggak boleh kerja, masak, nyapu, nyuci piring apa segala macem. Jadi kayak kalau sekarang mungkin kita lebih open mind ya. Dari pandangan cowok tuh gimana tuh menurut kamu? Menurut gue bagus dunia semakin kayak gitu. Walaupun masih ada banyak apa yang disebut negara dan komunitas yang mungkin gak terlalu setuju sama kalian. Iya. Gue ngerasa mungkin kayaknya karena agama juga berpengaruh kali ya dalam feminisme ini. Orang masih masih menganut paham patriarki kan. Ya. Nah, gua mau nanya sesuatu lagi nih. Jadi di lingkungan lo yang sekarang, itu di kampus atau tempat kerja atau di rumah, gimana sih orang-orang di sekitar kamu ngelihat feminisme? Apakah ada yang skeptis, cuek, atau justru suportif? Di gue sih sebenarnya mereka support banget deh. Em, Bukan cuma dari cara pembelajarannya doang, tapi dari komunitas-komunitasnya juga banyak yang, karena mereka di Australia ini liberal banget ya. Jadi mereka ya support banget LGBT, support banget wanita karena liberal mindset. Even bahkan keluarga kamu, sepupu kamu, saudara kamu juga mendukung feminisme itu sendiri. Oh, kalau keluarga mungkin sepupu-sepupu banyak iya, tapi
gue tahu ada satu yang enggak, dan kalau keluarga juga generasi tuanya enggak mungkin, Ih, karena mereka ya beda zaman. iya iya. Mereka generasi baby boomer gak sih? Bapak gue sih enggak kayaknya ya. Generasi X kali Kayaknya ya? Sebelum generasi milenial kan? iya, Berarti? iya, Oh iya. iya, iya iya iya. Mungkin karena paham feminisme tuh belum diterapkan sejak mereka sekolah. Jadi mereka tuh Iya. kayak lebih mencontohkan orang tua generasi yang lebih tua kan, kayak oh seperti ini kehidupan perempuan dan laki-laki. Tapi kalau kalau misalnya teman-teman kampus kamu sendiri juga mendukung semuanya? Oh, mereka semua dukung. Hmm, oke. Pertanyaan yang selanjutnya, menurut lo feminisme itu relevan gak sih buat semua kalangan? Atau cuman buat orang-orang di kalangan di kelas sosial tertentu aja? Maksudnya di kelas sosial tertentu gimana? Dan Kayak maksudnya misalnya, relevan di semua kalangan gimana? eee, kayak misalnya nih, itu relevan gak buat kelas bawah di desa-desa Oh iya dong, atau pasti dong. Kenapa oh, kita nggak mungkin dong feminisme itu cuma untuk orang yang hanya di kota-kota, orang yang sudah melalui urbanisasi, itu nggak masuk akal. mmm, karena kan ada juga perempuan nih yang di desa-desa tuh nggak ngerti apa sih sebenarnya feminisme itu. Iya. Ya, gimana ya Bos? Sebenarnya harusnya sih tetap aja masuk akal, maksudnya tetap aja relevan. Tapi mungkin emang mereka selama dibesarkan, ya apa yang mereka lihat di sekitar mereka apa di desa-desa. Wanita menjadi ibu, wanita ibu rumah tangga. Eee, Jadi ya mungkin bisa dibilang kurang lah ya. iya iya iya. Nah, menurut kamu nih, kalau misalnya kamu di posisi perempuan yang ada yang di desa itu ya, yang nggak tahu sama sekali tentang feminisme, kira-kira mereka menikmati nggak peran sebagai perempuan tradisional gitu? Uh, Sulit untuk dijawab karena itu person to person, secara individu pasti beda-beda, nggak bisa dijadiin apa ya, nggak bisa dikelompokkan lah. Karena ya Mmm, emang ada aja sih yang seneng aja jadi ibu rumah tangga, nyerap duit dari suaminya aja, di rumah jagain anak doang. Kalau gue punya istri yang kaya, gue juga maunya gitu. Karena lebih enak hidupnya. iya Jadi bener tergantung banget. individunya. Iya iya iya. Oke, jadi gimana kalau menurut kamu, Ping Ping? Oke Kak, jadi ini emang gila banget ya topik soal patriarki dan feminisme ini. Tapi kayak setelah ngedengar pandangannya si Jeko nih tadi, jadi penasaran kayak sebagai cowok, lu pernah nggak sih Jeko kayak mikir sebenarnya posisi laki-laki itu gimana dalam gerakan feminisme ini? Emang bisa laki-laki itu berperan dalam supaya perempuan tuh feminismenya lebih oke, terus patriarkinya juga nggak terlalu pop up lah gitu. Berperan bisa harusnya. Malah menurut gue cowok perannya lebih besar karena kalau kalian bilang dunia ini kan bias terhadap patriarki ya. Malah peran cowok menurut gue mungkin ini agak aneh didengar, tapi menurut gue peran cowok lebih besar dalam gerakan feminisme ini karena kan ya gerakan feminisme adalah perempuan mau suaranya lebih didengarkan. Tapi mereka nggak mau mendengarkan perempuan, jadi mereka mendengarkan siapa? Cowok. Jadi harusnya cowok ikut membantu support perempuan-perempuan ini dong. Oke oke, setuju. Sebenarnya ini kayak agak paradoks juga ya, karena, BTW Jeko kalau misalkan lo mau feedback atau nanya sama kita juga it's okay Jeko. Tapi kalau POV gue ya, sebenarnya soal patriarki ini paradoks juga ya, ada feminisme. Kita selalu bilang bahwa kalian tuh laki-laki ibaratnya sering nekan perempuan, tapi sebenarnya perempuan itu sendiri yang dirugikan juga sering untuk mempertahankan gitu loh, ada di hubungan itu. Tapi nih mungkin, ini bakal agak lompat, tapi gue penasaran Jeko.
Lu pernah nggak sih sebagai cowok kayak merasa tertekan di mana cowok tuh jadi harus kuat, gak boleh nangis, kayak kayak kalau misalkan gue nangis tuh kayak orang tuh mandangnya kayak, "Ah, itu lu kan cowok," gitu loh, "harusnya nggak usah nangis." Lu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Atau pernah ada Nah, pengalaman nggak? kayaknya Nah, hampir semua orang semua cowok pasti pernah. oh my god, Ya, kok bisa gitu sih, gimana? kayak misalkan Oh, misalkan apa ya, yang gue kepikiran sekarang sih kalau lu lagi main, lu jatuh, lu luka, orang tua pasti bilang apa? Kamu cowok jangan nangis. Kamu cowok gitu aja masa nggak kuat, nggak tahan. Tapi itu hal simpelnya ya. Kalau secara yang lebih deepnya sih nggak pernah sih gue merasakan sendiri. Kayak benar-benar tertekan sama sesuatu kayak universitas, kayak pekerjaan yang harus kuat banget nggak pernah sih. oke oke, setuju sih, kayak jujur sebenarnya sebagai cewek gue juga sering sih kayak digituin, "Kalau jatuh jangan nangis," anggapannya kayak cengeng lah gitu ya. Tapi selain itu lu ada pengalaman lain nggak, Jeko? Enggak sih sebenarnya sih. Oke, Biasa syukur aja sih berarti lu hidup gue selama ini. nggak terlalu berarti nggak terlalu ter-pressure ya dengan ini, oke oke. Tapi, mungkin gue boleh sharing juga kali ya, Jeko, ya, menurut lo nih, patriarki itu sebenarnya, mmm, gimana ya, gue bingung juga nih mulai, nanya ke nya kayak oke gini deh, mungkin gue mau nanya ke lo, lanjut aja, lu merasa nggak cowok tuh bakal kehilangan jati diri kalau misalkan cowok tuh setuju sama feminisme? Fuck Bisa no. skip sih. Kenapa, why? Why? Gue gue juga gak ngerti kenapa mereka mau merasa kehilangan jati diri kalau membantu feminisme. Bukankah itu hal yang baik? Ya, apa gitu hal negatifnya yang membuat laki-laki merasa berkurang jati dirinya kalau mereka membantu feminisme? Nggak ngerti gue. Kalau berdasarkan research kalian, apa yang kalian temukan? Apa laki-laki merasa begitu? Sebenarnya lebih ke culture sih. Jadi, kita ya kalau misalkan berdasar research kita yang kita pelajarin gitu kan, sebenarnya, patriarki itu jujur nggak dibentuk sama gendernya, tapi dibentuk sama lingkungannya. Sebenarnya masyarakat yang ngebentuk si patriarki ini sendiri. Dan sebenarnya sistem ini tuh kalau patriarki ya, orang-orang kan kalau ngelihat patriarki tuh selalu ngelihat cowok tuh yang dirugiin. Padahal cewek yang dirugiin, tapi sebenarnya enggak, cowok tuh juga ngerugiin. Dan jujur feminisme itu sebenarnya juga bukan cuma menguntungkan perempuan ya, tapi cowok dengan cewek yang maksudnya, berani untuk show up, cowok juga otomatis perlahan akan secara sosial ya, akan perlahan menjadi, pribadi yang lebih berani show up. Dan, menurut gue Lebih ya berapa? justru kalau cowok kenapa? Lebih berapa? Kalau misalkan, feminisme perempuan itu lebih ke pop up ya, lebih maksudnya Iya. orang-orang tuh mengadakan feminisme perempuan misalkan, Tiara nih, feminismenya oke. Lo secara laki-laki pasti juga lebih ke gimana ya, secara laki-laki ya, POV sebagai laki-laki nih, lu bakal merasa gini nggak kayak, lu boleh untuk nggak terlalu kuat banget gitu, nggak harus jadi pelindung banget karena ternyata perempuan lo itu bukan cuma ngikutin aja tapi juga bisa diajak sharing, itu contoh simpelnya. Dan jujur ya kalau misalkan lo tanya tadi soal kenapa cowok-cowok bisa merasa kehilangan jati diri. Honestly kita juga nggak tahu dalam perasaan hati dalam laki-laki tuh kenapa bisa mikir kayak gitu, kita juga ya bertanya-tanya. Tapi mungkin kalau misalkan, menurut gue ya, lebih ke budaya sih, budaya dan kehormatan. Karena, banyak banget orang-orang zaman dulu tua itu masih berperspektif ya bahwa kalau cowok terlalu tunduk sama perempuan tuh pasti diatur atau sesimpel Ah, kalian pernah denger nggak, suami takut eee, istri. Oh, bukan. ya bener bener. Kalian juga pernah dengar case nggak, orang tua yang bakal ngamuk kalau misalkan anak laki-lakinya lebih nurut sama menantu perempuannya, berasa kayak anak laki-lakinya dibawa kabur. Nah itu, banyak banget dibahas di Indonesia, gitu. Nggak tahu ya kalau misal di luar negeri gimana? Apa belum kelihatan ya? Ibu baru di sini 4 bulan. Jadi gue nggak terlalu tahu sih. Oke oke, it's okay it's okay.
Oke, jadi ya Kanat kalau misal menurut Kanat gimana nih? Iya, aku setuju banget sih sama yang Ping Ping bilang tadi. Mungkin karena kayak generasi, yang lebih tua tuh ya mereka, apa ya, ya udah gitu mereka kurang terbuka dengan pandangan baru, terus juga stick sama culture-nya kan. Nah, jadi kita kan tadi udah ngobrolin nih soal cowok yang mendukung feminisme dan tekanan maskulinitas yang sering tidak disadari. Tapi sekarang gue pengen tarik lebih deket ke kehidupan sehari-hari lo nih, Jeko. Kayak sebenarnya gimana sih lo ngelihat ketidakadilan yang dialami cewek di sekitar lo? Pernah nggak lo ngeliat atau ngalamin gitu? Terus mereka nggak di cewek-cewek di sekitar lo nih nggak diperlakukan tidak adil. Nah, apa reaksi lo dan apa yang lo pikirin saat itu? Oh, pernah sih, yang gue inget sih cuma sekali ini karena diceritain cici gue, di dia mau tambal ban motornya karena bocor. Nah, habis itu dia ke suatu bengkel dekat rumah. Dia tanya-tanya banyak hal lah tentang ini nggak bisa ditambal aja kah, ini harus diganti ban kah. Kayaknya dia mau di scam sih jujur aja, karena orang bengkelnya ngira apa sih wanita nggak mengerti apa-apa tentang mechanical stuff gitu. Sampai dibilang nggak bisa begini, nggak bisa begitu, ini banyak tuh plus bla bla bla. Kamu nggak bakalan ngerti, kamu perempuan sih. Itu gitu doang sih yang yang pernah gue dengar dan pernah gue tahu yang terjadi di sekitar gue. Dan reaksi gue ya menurut gue sih agak lucu ya, karena gue benci cici gue. Ya menurut gue agak lucu, tapi ya agak fucked up Iya. juga sih. Kayak orang mengatakan hal itu ke stranger yang dia nggak tahu cici gue, kalau cici gue itu college educated, orang yang pinter, orang yang menang beberapa turnamen matematika. Itu hal bodoh aja mengeneralisasi semua perempuan nggak ngerti. Iya, iya, iya. Tapi di saat lo dengar percakapan mereka berdua, lu kan maksudnya kan oke lah cewek pintar, tapi belum tentu dia ngerti dong soal motor. Nah, pas lu dengar Iya, percakapan mereka, si cici iya. lu tuh ngerti nggak tentang Oh, cici gue motor tersebut? ngerti, ngerti, ngerti karena Oh, ya dia diajarin bapak gue dulu kerja di Honda. hmm. Berarti ini mungkin karena stereotip kali ya? Itu Kayak, dia masalahnya, dia iya, menstereotipe semua perempuan gak akan ngerti suatu hal. Mungkin hal yang dilihatnya sama dia itu hobi cewek. iya, 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 iya. Terus lu di situ reaksinya, lu cuma diam aja atau gimana tadi? uh, gue gue ketawa aja. Gue gak bantu defend, gak bantu apa-apa. Iya, karena mungkin ya kasusnya nggak fatal banget lah gitu kayak oh ya udah kayak si cowok ini menstereotip perempuan seperti ini. Tapi bukannya kita sebagai manusia tuh kadang-kadang nih suka menstereotip sesuatu. Iya, tentunya Iya. pasti. Gue juga sering stereotype orang, walaupun gue tahu salah. Eee, Untuk bercanda bisa doang. kasih contohnya nggak? Contohnya, bentar. Nggak apa-apa, kayak misalkan, sharing-sharing. Mmm, kayak misalkan orang hitam jago main basket, orang hitam suka ayam goreng, semangka dan Kool-Aid ungu. Di situ apalagi ya, orang Yahudi jago bisnis dan mereka jahat. iya, Apalagi orang kulit putih gak bisa sports, gak bisa dance, no rhythm, gak bisa rap. I don't know, those iya, kind of iya, things. iya, iya. Iya, 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 bener, bener, bener. Cuma bukannya stereotip itu, kita malah jadi ngalor ngidul ya soal stereotip ya? Apa Apa kita perlu apa gue ada waktu banyak. iya, iya. Ya, tapi bukannya stereotip itu terjadi karena pengalaman atau pengamatan yang kita lihat langsung sehari-hari kan? Itu kan bermula dari situ. Iya benar sih. Tapi nggak berarti semua stereotip itu, eh, misalkan gue bilang semua orang hitam jago main basket, gak berarti semua orang hitam jago main basket. Semua orang Cina Iya, jago matematika, gak berarti semua orang Asia jago matematika. Jadinya iya, nggak bisa bener. juga stereotip itu dijadikan tolak ukur.
Iya, karena kita ngelihat kan kayak perempuan Cina zaman sekarang jadi live streamer di TikTok, lalu Oh kayak, iya? "Xie xie, xie," ya ada lah, itu Oh gue banyak loh, udah tahu, terus gue yang baru tahu tentang hal itu. joget-joget. Iya, udah next question ya, Karena gue menurut gak, lo gue loyal sih, gue gak lihat perempuan lain. asik, oke, jadi menurut lo cewek dan cowok tuh harus selalu punya peran yang berbeda nggak sih? Misalnya dalam kerja, urusan rumah, atau mengambil keputusan? Selalu punya, kalau selalu sih enggak. Tapi ya mungkin ada beberapa hal yang iya. Ah, contohnya gimana? Kayak misalnya si ceweknya nih hari ini masak buat kamu, terus besoknya kamu yang masak buat dia atau buat anak-anak Oh gitu. kalau enggak sih, kalau hal kayak gitu sih enggak. Tapi kalau apa ya, misal kalau dalam tempat kerja mungkin cowok-cowok iya, kalau dalam tempat kerja membangun infrastruktur contohnya, ya mungkin agak sulit ya ngasih perempuan pekerjaan untuk membangun infrastruktur seperti Oh iya, meninggikan tiang listrik, membuat stasiun bus atau apapun itu, karena ya secara biologis emang laki-laki lebih kuat. Dan iya emang udah dari zaman dulu juga sebagai hunter gatherers, kebanyakan hunter betul. adalah cowok-cowoknya. Iya iya iya. Nah, Jadi mungkin ya pekerjaan fisik yang lebih ke cowok daripada perempuan. Tapi kalau ada perempuan yang misalkan UFC fighter pemenang mau melakukan pekerjaan konstruksi, silahkan aja karena kemungkinan besar dia lebih kuat dari gua. Dan kemungkinan dia lebih kuat dari the iya average betul man. betul betul. Nah, kalau soal mengambil keputusan gimana nih? Karena kan ada nih orang bilang, "Oh, cewek tuh emosional." Cewek tuh, eee, paham kan kamu maksud aku? Ngerti. Kalau mengambil keputusan juga tergantung. Kalau mau mengambil keputusan keputusan dalam relationship yang misalkan kalian mau meluruskan suatu masalah, itu susah juga sih dibilang ya. Karena emang butuh logika dan butuh emosionalnya side-nya juga. Mereka kayak punya bobot yang sama. Tapi kalau misalkan keputusan finansial, mungkin gue nggak bisa bilang juga cowoknya selalu diikutin karena mungkin gue nggak tahu juga kan kondisinya ini kan setiap orang beda-beda. Mungkin si istrinya atau si pacarnya economy major or something. Dan of course kita lebih percaya sama orang yang sudah apa namanya research tentang topik itu dong. Iya iya. Susah dibilang sebetulnya jadinya nggak selalu ada yang ada nggak selalu ada clear cut, nggak selalu black and white, ada selalu ada gray area untuk siapa yang mengambil keputusan. Iya iya. Berarti kamu menganut jadi relationship Enggak. itu seperti itu. Nah, kalau kenapa? Ah, Halo? dia kayaknya suara kita. Kayaknya Titi nge-lag deh. Baru dibilang. Oh, yes. Heeh, Ada dua kan yang record. mhm. Si Dan-nya juga nge-record. Great. Nah, misalkan dalam relationship ada yang bodoh kayak gitu, gue gak bakalan percaya sama dia dong. Heeh. Kita lanjut ya berarti? Oke. Oke. Nah, berarti lo ngerasa dong kalau cewek-cewek zaman sekarang nih yang sekarang lebih berani ngomong soal hak dan keadilan itu positif, hal yang positif buat menurut kamu Tentu gimana? saja.
Yeah, Mmm, 100% agree with that statement. oke. Nah, eee, kalau menurut Ping gimana nih soal kesetaraan gender yang tadi kita bahas itu? Oke Kak, kalau menurutku sih dari situ sebenarnya udah kelihatan ya Kak, kalau sebenarnya isu kesetaraan gender tuh nggak cuma soal teori gitu, kita juga masuk gitu kan ke hubungan, keputusan sehari-hari juga, terus kayak bahkan cara lu ngehargain orang lain gitu kan. Tapi gue penasaran deh Jeko, kan lu udah tahu dalam nih soal kesetaraan gender ini gitu kan. Gimana sih cara lo tuh ngejaga supaya nggak cuma jadi cowok yang mungkin sekedar mendukung, tapi lo juga bener-bener ngerti dan sadar soal isu-isu ini? Kayak, aksi lo tuh kayak gimana gitu? Gue lumayan ngerti, sebenarnya gue nggak terlalu ngerti ya, dan gue nggak pernah sih secara aktif untuk menyupport, membantu, apa ya, membantu memperjuangkan kesetaraan gender secara aktif sih nggak pernah sih, iya sebenarnya. Itu mungkin dalam lo berhubungan gitu? Oh, oh iya iya. Ya gimana ya? Ya gue percaya aja kalau misalkan dalam gue punya teman perempuan yang mungkin kerja kelompok yang bareng gitu, ya gue percaya aja pasti kerjaan dia akan lebih bagus walaupun mungkin misalnya menulis esai walaupun mungkin tentang apapun itu, kalau bukan yang waktu itu emosional atau artistic values into it, ya gue percaya percaya aja itu, ya itu hal yang gampang sih, itu hal yang mudah itu. Gue nggak apa ya, gue nggak masukin itu ke kategori gue membantu feminisme juga sih gitu. Oke, jadi sebenarnya udah kayak insting lu bertahan di bumi dan menjalani hidup aja gitu kali ya? Jadi nggak ada usaha lebih kayak, "Ini adalah gue yang mendukung kesetaraan gender," gitu, tapi emang cara lo ngejalanin hidup kayak gitu ya, Jeko? Inilah. Oke. Jeko, gue penasaran, lu kan mungkin, banyak ya berkomunikasi dengan teman, pacar, keluarga gitu kan. Atau mungkin, contoh yang gampang mungkin kali ya, Tiara gitu kan. Gimana cara lo ngejaga komunikasi dengan Tiara supaya nggak bias gender gitu? Jadi, supaya lu berhati-hati nggak terlalu meremehkan Tiara atau mungkin, berhati-hati dengan supaya tetap mendengarkan pendapatnya selalu gitu, di situasi apapun. Gimana cara lo? Gue gak pernah mikirin tentang hal itu sih, untuk lebih ngedengerin ya. em, Kalau ke Tiara sih jarang gue dengerin ya, jujur aja. Tapi kalau ke orang-orang yang bisa Bilang ngamuk nge- sih. kalau ke orang-orang yang bisa nge-back up perkataannya dengan studi-studi dan research, oke, gue akan dengerin. Tapi kalau misalkan cuma karena dia perempuan, walaupun dia punya research, walaupun dia punya studi-studi yang bisa diberikan dan evidence yang valid, walaupun dia perempuan ya pastilah gue dengerin. Tapi gue lakukan itu dengan cowok dengan cewek. Menurut kalian komedian-komedian perempuan lucu gak? Gue lebih lucu komedian bapak-bapak sih. Kenapa begitu? Kenapa menurut lu perempuan gak bisa selucu bapak-bapak? Kenapa Lucu, kebanyakan tapi komedian itu cowok-cowok? kenapa Kayak ya? kalian pernah Mungkin dengar gue nggak nama suka Amy aja. Schumer? Iya sih. Nggak pernah dengar. Tapi iya sih, gue jarang ketawa perempuan. Bener ya? Kenapa ya guys? Gue baru ngeh. Menurut dia gue nggak lucu, jokes gue nggak lucu di mata dia, guys. Dia emang merasa superior. Feminisme. Feminisme. Tapi gue kalau ngejok juga nggak lucu tau. Makanya gue agak setuju sih yang ini. Dan menurut kalian kenapa nggak ada di Amerika nggak ada presiden perempuan? Yang paling dekat adalah Hillary Clinton dan dia aja dikalahin Donald Trump jauh. Kalau gue sih sebenarnya setuju sih, perempuan lebih emosional ya dibandingkan laki-laki. Karena Tapi apakah laki-laki itu tuh berarti udah, mereka nggak bisa memimpin negara? karena gini, kayak laki-laki tuh udah ditanami nilai-nilai kayak, oh lu nggak boleh nangis, lu harus strong, lu harus kuat. Dan ketika cowok nangis, dia mau cerita sama siapa? Teman-temannya mungkin
nyuruh mabok kek, rokok kek, ke Tuhan ya. Iya, tapi kalau nih dengerin ya, kan banyak anak-anak laki-laki lahir kan daripada perempuan. Tapi Ya, kenapa tingkat bunuh diri tertinggi itu pria, bukan wanita? mungkin karena stres pekerjaan. Ya, tapi kalau kita bisa lihat lebih spesifiknya lagi, perempuan kalau stres, mereka ada teman cerita, nggak ada yang ngerti kan? Kalau cowok cerita gimana? Kalian cerita nggak? Saling cerita nggak? Atau kayak dipendem aja gitu? Gue sih nggak banyak temen, jadinya jarang. Tapi kalau cerita yang lumayan deep ke temen cowok gue satu doang, dan itu juga agak jarang emang. Iya, gue punya pertanyaan lagi nih. So, in this case kayak misalnya lu jadi nikah sama Tiara kan, lu punya ekspektasi nggak? Aduh, kita pengen anak 10 atau 15 nih, atau lu menyerahkan semua itu ke Titi? Karena kan lu tahu kan, maksudnya rahimnya kan di perut Titi kan. Nah, menurut Yang kamu nggak gimana? kucing. Gue, oh iya terserah dia sih sebenarnya mau punya berapa, selama gak kebanyakan sampai jadi gak punya uang untuk untuk membesarkan aja. Kalau chat free misalnya nih, Oh iya, gue juga gak masalah. Lebih kalau banyak duit untuk gue dan hobi-hobi gue. Kalau mau punya anak, menurut gue sih, tapi ada maksimalnya kalau gue ya. Nggak full ke dia semua. iya bener-bener. Nah, terus kalau misalnya nih lu punya anak perempuan, lu atau laki-laki ya, lu pengen ngasih unsur apa sih, menanamkan nilai-nilai feminisme atau tradisional atau gimana? Gak tahu ya, itu kan karena di masa depan mungkin gue berubah. Tapi kalau gue jawab untuk gue yang sekarang, misalkan sekarang, ya gue akan membesarkan dia seperti gue. Gue akan mencoba, kalau bisa bahkan lebih baik dari gue. Nah, kan pandangan-pandangan yang gue punya. Iya, karena di culture, maksudnya di Indonesia ya, terutama lingkungan keluarga gue, kayak misalnya, oh perempuan tuh, udah lu masak di dapur, terus yang cowoknya leha-leha, duduk-duduk, santai-santai. Nah kalau anak lu di perkumpulan kayak gitu, anak laki-laki lu mau nggak dia ikutan masak atau cuci piring gitu-gitu? Apa-apa gak masalah sih gue, selama ya dia gak berubah jadi perempuan aja. Maksud gue itu secara surgery atau secara biologi. Ya, kalian tahu lah, gue kena kontroversi dan di cancel. Oke Jeko, menurut lu nih cewek sama cowok tuh sebenarnya dilahirin dengan berbeda atau dibentuk jadi berbeda menurut lo? Tergantung ngomongin apa. Kalau secara biologis, iya pastilah berbeda. Tapi Oke. Yap. kalau maksud pertanyaan lu apa gitu yang berbeda? Oke, secara biologis dan sosial deh. Kalau secara biologis, oh ya kita semua udah pasti tahu dong pasti berbeda. Mereka ditaruh di bumi ini untuk apa? Secara biologis. Tapi kalau secara sosial, menurut gue sih tergantung lingkungannya, bukan tergantung gendernya. Oke. Nah, mungkin gue mau sharing dikit nih, Jeko. Gue setuju sih tadi kan lu bilang kalau secara biologis benar, kita pasti dilahirinnya berbeda, fungsinya pun berbeda gitu ya, tujuan kita lahir gitu. Ada perbedaan hormon, organ tubuh. Tapi kayak peran dan sifat yang dianggap cowok banget dan cewek banget itu sebenarnya bukan bawaan dari lahir, tapi hasil dibentuk sama lingkungan. Ini relevan sama ilmu juga yang gue sama Kanat dapat dari filsuf namanya Simone de Beauvoir.
Dia ngajak kita mikir bahwa kenapa harus perempuan dan laki-laki itu secara sosial punya sifat dan peran yang dibedain. Kalau menurut lu kenapa? Menurut gue sih sebenarnya ada bagian biologisnya juga, karena lo yang bilang sendiri hormonnya berbeda, dan hormon kayak membentuk mood swings kita. Kalau gue sebagai laki-laki lahir dengan testosteron yang banyak banget, seperti ya sampai 2000 desiliter per kubik tubuh gue, ya gue juga pasti bakalan jadi orang yang sangat gampang marah, gampang sedih. Dan itu lo sendiri yang bilang kalau kita dilahirkan dengan hormon yang berbeda. Kenapa lu setelah bilang kita dilahirkan dengan hormon yang berbeda, lu bilang malah jadi nurture bukan nature? Kalau emang laki-laki itu berbeda untuk dalam aspek emosional. Oke, mungkin mengakar juga ya, masih berhubungan sama itu kayak ini gue mau lo ngebayangin sih, tapi ingat-ingat lah. Menurut lo nih, dari kehidupan sehari-hari kita, kayak contoh film, iklan, media sosial, lo nggak kalau misalkan perempuan itu sering dijadiin pelengkap atau objek dari laki-laki? Contohnya kayak iklan parfum. Pernah ada iklan parfum yang kayak nampilin bahwa perempuan tuh kayak sebagai hadiah dari aroma laki-laki, parfum yang dipakai sama laki-laki, atau sebatas laki-laki pakai parfum itu diem aja dan tiba-tiba perempuan datang, atau laki-laki pakai parfum itu jalan terus perempuan ngelirik. Itu kayak salah satu contohnya gitu. Dan lu sebelumnya penasaran nggak soal hal itu? Penasaran sih enggak, karena gue tahu alasan mereka kan mau memperbanyak sales. Dan kalau untuk parfum untuk laki-laki, apa sih yang laki-laki inginkan? Gak perlu beli Pasti perempuan PlayStation dong. lagi. Oke, nggak pasti, karena ini tahu dari orang sekarang. Lanjut lagi ngejudge-nya. Wow. Tapi ya, gue nggak pernah sih penasaran tentang hal kayak gitu. Yang gue penasaran ini itu, contohnya iklan shampoo, kenapa selalu perempuan, bukan laki-laki? Padahal kan bukan untuk mendapatkan perempuan. Jadi, tujuan lo menggunakan shampoo gitu. Tapi kalau parfum gue ngerti. Dan maksud lo pelengkap gimana ya? Pelengkap tuh contoh perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai sosok istri buat laki-laki, sosok ibu yang akan mengurus dari anak-anak laki-laki, contohnya kayak gitu. Yap, jadi memang kita tuh jadi hal-hal kayak gini tuh kita nyebutnya womanism. Jadi kayak gimana caranya si perempuan ini kayak terus-terusan dilihat sebagai sosok yang lain, bukan dari diri dia sendiri dan bukan sebagai manusia penuh kayak diri dia sesungguhnya gitu, tapi ada peran, dan perannya itu kesannya lebih ke pelengkap. Karena contoh yang tadi lu bilang kan iklan parfum tuh, oke, kita menangkap lah poinnya kan. Terus kemudian ada iklan rambut yang mayoritas memang perempuan gitu kan. Dan kalau misalkan kita melihat iklan-iklan lain memang kebanyakan contoh yang paling umum di sebuah film, ibaratnya kartun, mayoritas sosok pahlawan atau hero itu tokohnya laki-laki kan, dan yang diselamatin itu perempuan. Itu salah satu contohnya yang menandakan adanya si womanism ini. I see. Dan menurut lo itu hal baik atau buruk? Ini kalau boleh jujur gak sih? Kayak sebenarnya mungkin karena gue sama kayak kalian ya, hidup dari awal tuh budaya ini kayak udah terbentuk. Awalnya juga gak sadar, sampai setidaknya gue, Kana, Tiara, dan Nia, hari ini kita belajar hal ini, kita baru sadar kayak, oh ya kenapa ya gitu kan. Kita baru bertanya-tanya karena udah udah kayak menjadi hal yang normal banget itu loh di lingkungan kita. Kita sampai gak pikir bahwa kenapa ya, kayak contohnya iklan sampo gue sempat mikir sih, kalau mungkin kalau iklannya kayak berhubungan dengan cara manjangin rambut, relevan, cewek suka manjangin rambut kan, apalagi kalau misalkan rambut yang gak lepek, oke, mungkin perempuannya yang berhijab gitu. Tapi memang ada beberapa yang kayak ketombe, sebenarnya kan bisa kan laki-laki kalau ketombe itu konteksnya, tapi memang mayoritas tetap aja perempuan lagi gitu yang jadi iklannya gitu kan, rambut rontok. Oke. Nah, gue mau nanya juga nih,
Lu pernah dengar soal konsep Tuh. bad Belum ke kenapa? pertanyaan selanjutnya, gue tanya itu baik atau buruk menurut lu? Oh iya, kalau menurut gue tergantung konteks ya. Kalau misalkan sebenarnya nggak akan terlalu mempengaruhi, tapi kalau misalkan dibiarin terus-menerus, agaknya akan beresiko kurang oke. Kenapa? Karena jadinya ada beberapa hal yang sebenarnya peluangnya tuh bisa buat cewek, bisa buat cowok. Tapi karena adanya si womanism ini, jadi akhirnya mmm, perempuan stuck di posisi yang sama dan laki-laki juga stuck terus di posisi yang sama. Jadi explore-nya kurang. Kalau menurut gue itu sih, kalau misal konteksnya iklan ya. Karena kan sebenarnya cowok pun bisa dapat kesempatan untuk iklan sampo gitu kan. Dan cewek tuh juga sekarang juga bisa kan buat iklan film sebagai hero gitu. Walaupun konteksnya nggak yang perempuan gendong cowok, memang enggak sih gitu kan. Iya, I see. Oke, Maksud lu jadinya connect. menyempitkan peluang kerja untuk gender ini. Betul. Benar. Padahal sebenarnya bisa aja kan. I see. Oke. Ini gue boleh lanjut nggak? Silakan. Oke, lanjut. Nah, sekarang lu tahu gak soal konsep bad faith? Atau Iya. lu pernah dengar gak? Gue pernah dengar beberapa menit lalu. Oke. Bad faith, mungkin gue kayak spoiler dikit ya. Bad faith tuh intinya kayak sikap ketika seseorang tuh menyangkal kebebasan dirinya sendiri gitu loh. Karena adanya aturan sama norma sosial. Karena orang bilang kayak aneh deh gitu. Dan lu pernah nggak mengalami hal itu? Lu sadar kalau sebenarnya karena ada standar itu, karena umumnya begitu, akhirnya lu jadi ngikut. Padahal sebenarnya lu pengen yang berlawanan. Pernah nggak lu ngerasain kayak gitu? Pernah sih, tapi yang gue sadar pernah itu bukan yang gender sih sebenarnya. Jadi gue gak tahu bisa apakah ini ya Ya, nggak apa-apa. bisa boleh atau enggak. Contohnya apa ya? Kalau lu bertemu orang, lu masuk ke rumah orang, lu harus salim, lu harus apa? Menurut gue enggak sih, menurut gue say hello aja cukup. Enggak, kayak itu norma yang gak berguna menurut gue. Lu mau apa gitu dengan salim itu? Lu mau pay your respects, just that. Bisa lakukan dengan cara lain. Oh my god, dia sudah menyatu dengan luar. Tapi lu punya perspektif ini semenjak ke luar negeri Kecil. atau emang sampai dari kecil? Why? Kenapa lu mikir kayak gitu? Maksudnya lu pasti diajarkan dong dari awal, tapi lu bisa punya pemikiran yang berbeda dari kecil bahkan. Karena dari dulu gue gak suka aja melakukan itu, dan gue rasa gue selalu disuruh dipaksa. Apalagi kalau ada teman mama datang, teman papa datang, dipanggil keluar cuma untuk saling besar ya. Itu hal gak berguna. Gue mau melakukan hal gue sendiri, gak ada waktu untuk hal gak berguna itu. Dan karena hal yang gak natural aja, lu ketemu orang dan lu apa ya, get out of your way to do something like that doesn't really matter. Oke, sebenarnya itu jatuhnya lebih ke budaya kita juga ya guys. Tapi sebagai cowok nih, balik lagi ya, sebagai cowok, kalau konteksnya lu sebagai cowok ya, keinget gak pernah gitu terjadi? Atau lu pernah ini gak, lu punya hewan tapi mungkin meninggal terus lo kayak mau nangis gitu? Pernah gak? Enggak sih. Lo gak pernah? Atau lu sebagai cowok nangis di tempat umum, masih hidup Pas semua? kecil. Hah? Soalnya. Lu gak pernah kan merasakan sesuatu kayak misal karena lu laki-laki jadi lu gak mau melakukan itu, padahal sebenarnya dalam hati lu butuh gitu, entah nangis, marah-marah. Marah-marah pernah. Marah-marah gak masuk sih guys sebenarnya, sedih sih, lebih ke sedih mungkin gampangnya. Mau nangis pasti pernah sih, tapi kayaknya gue lupa deh. Pasti pernah. Lupa. Oke, yaudah it's okay, gak apa-apa. Sebenarnya bad faith ini lebih ke, ini relevan juga sih sebenarnya kalau misalnya lu punya kasus yang serupa, relevan juga buat kayak kenapa laki-laki perempuan sama laki-laki dan perempuan itu nggak bisa, sulit gitu loh untuk hidup berkehendak bebas karena takut melawan norma. Dalam artian contoh kayak kalau zaman dulu ini mungkin relevannya zaman dulu ya, perempuan takut buat berpendidikan tinggi gitu kan, atau kayak takut buat kerja dulu. Nah ini salah satu konsep yang dari dulu tuh diterapin gitu sih Jeko.
mungkin ini pertanyaan terakhir juga dari kita, sharing terakhir juga dari kita. Thank you juga thank you nih buat Ceko karena udah mau nyempetin waktu ngobrol bareng kita di Ngobrol Setara hari ini. Jawaban lo jujur, reflektif, dan semoga bisa bikin banyak pendengar kita ikut mikir dan buka mata. Sukses terus buat perjalanan lo dan semangat buat kita semua, dan juga semoga kita juga bisa jadi cowok yang makin sadar dan bertumbuh. Sebenarnya lebih ke lo aja sih. Oke, Kanat. Ada kata-kata juga nih dari Kak Nadia. Wow, keren banget ya obrolan hari ini di podcast Ngobrol Setara bareng Jeko. Nah, jadi kita tadi kan udah bahas ya pengalaman pribadi sampai pandangan soal feminisme. Kira-kira aku sebenarnya penasaran sih, apa kamu mau nyampaikan pesan dan hal-hal yang sampaikan ke audiens kita pada hari ini nggak? Oh, enggak sih sebenarnya, hal-hal gampang aja sih. Kalian tolong lebih terbuka aja pikirannya. Don't be self-centered. Oke. That's it probably. Oke, mantap sekali. Oke, jadi ya guys, feminisme ini ngajarin kita buat jadi manusia yang lebih sadar, lebih adil, dan gak takut buat refleksi diri. Buat lo yang dengerin semuanya, makasih ya udah nemenin sampai akhir. Dan ingat, jadi cowok sadar itu bukan hal yang aneh. Itu hal yang keren. Dan itu dimulai dari ngobrol jujur nih kayak gini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ini cowok sadar, ngobrol jujur, buka mata, dan tumbuh bareng. Yeay!